Halo Wak, selamat malam, balik lagi ke channel YouTube aku. Jadi aku kayaknya lagi mau cerita-cerita nih, mau gosip-gosip sama emak-emak ya. Kayak lebih ke emak-emak ya Wak. Jadi aku tuh sebelum jadi aku tuh capek banget. Aku baru pulang kerja, jadi harus benerin luka dulu biar tambah cantik, terus ketemu suami juga tambah manis. Jadi gini Wak, aku udah cerita nih Wak, ada nggak sih yang kalian itu berhubungan atau menikah sama laki-laki yang toksik? Cerita dong, pengalaman kalian berhubungan apa, menjalin hubungan dengan entah dia pacaran, entah menikah sama yang laki-laki toksik. Gua ada nih ceritanya gue samarin ya, gue takutnya dia juga lihat tutup gue nggak enak banget masalahnya ya kan. Jadi gue punya orang yang kerja sama gue, dia itu janda, lebih dari janda, dia itu cerai sama suami pertamanya itu, karena suami pertamanya itu tidak bekerja, lebih ke sukanya istirahat, makan tidur doang. Itu bini yang kerja mulu di pagi malam itu katanya dia. Jadi dia tinggalin dia tuh, punya anak satu dari suami pertama. Terus nggak lama dia nikah nih sama lakinya, sama suami kedua, suami yang pagi. Tapi saat dia menikah, ternyata dia itu kena KDRT, dipukulin. Gue nanya deh sama lo pada laki-laki, kalau lo marah sama, misalnya gini, lo adu jotos deh sama laki-laki dengan laki-laki ya, tinju-tinjuan, itu giginya bisa copot, itu tenaganya semana sih? Kalau bisa copot itu gigi tiga patah loh. Itu cewek loh, lo gaplok. Gue gak masuk akal nih laki, bini lo, ini tuh bini lo, terus ribut, terus lo tonjok, terus ngomongnya bilang nggak sengaja kesenggol. Astagfirullah, kesenggol begini doang gak mungkin gigi rontok tiga. Gue bingung nih, ya kan. Udah gitu, lu kagak ada penghasilan sama sekali ke bini lo, ngasih seberapa ke bini lo? Oke, ngasih banyak, tapi lo nuntut bini lo mau cakep, mau cantik. Ngaca Bambang, kalau lo mau bini lo cakep, mau bini lo cantik, modalin ya. Ngomong enak banget ya, bilang begini, mah kenapa sih kalau giliran waktu kita pacaran lo cantik, giliran lo udah nikah sama gue lo jelek? Lo mau bini lo cakep, kasih duit ya, modalin deh tuh bini lo. Jangan cuma beli rokok doang, lo bisa modalin bini lo buat beli dandan, beli gincu, beli pensil alis, beli krim malam, krim pagi, siang, sore. Lo mah cuman bisa ngomong doang. Aduh, nggak habis pikir gue. Ada nggak sih laki-laki kayak gitu? Terus sebentar berantem pukul, sebentar berantem tabuk. Terus lu nikahin itu cewek atas dasar cinta atau dasar pengen lo jadiin samsak? Ini juga cewek goblok ya. Iya sih, gue juga pernah sih berhubungan di fase itu sih, di fase toksik gitu sih. Jadi waktu itu gue pacaran, dia selalu bilang kalau lo tanpa gue nggak, kalau nggak ada gue nggak ada yang cinta sama lo, nggak ada yang sayang sama lo. Gue udah ngerasain kayak gitu. Duit gue habis, ada kali jutaan, lebih kali dari jutaan. Duit gue habis diporotin, jadi utang sana sini gara-gara lu. Terus habis itu lu pukulin gue, lu injek gue pacaran 5 tahun sama dia, nggak merasa beneran dah. Terus gue si goblok, emang si tolol banget. Gue digebugin, disikut, sebentar lagi harga diri gue udah kagak ada, dikata-katain gitu kan. Iya sih, emang kalau cinta tuh bikin orang tolol,
tapi itu bukan cinta namanya. Lu merasa lu takut di luar sana tidak ada yang sayang sama lu. Halo, kalau lu nggak menyayangi diri lu sendiri, mau siapa lagi yang sayang sama lo? Gue tanya. Kalau gue sekarang udah bisa berpikir ya, gak usah kawin juga nggak apa-apa dah, gak usah punya laki juga nggak apa-apa. Kalau itu cuman harga diri lu diinjek-injek, harga diri lu ditelan gitu aja, aduh, lelah hayati bro. Coba deh bagiin cerita ke aku, kalian tuh ngerasain yang hubungan di toksik terus bisa bebas itu gimana ya? Kalau posisi gue waktu itu bebasnya, ternyata dia sudah bekerja di Pekanbaru, dia dapat kerjaan di Pekanbaru, nggak kerjaan sih, keluarganya pada pindah ke Pekanbaru. Itu juga gue modalin kok, kakaknya sama abang iparnya ke Pekanbaru, belum lagi emaknya, ya kan, tiketnya udah gue bela-belain. Terus gue pulang, awal dari Pekanbaru itu ya, sebulan gue bohong sama emak gue atau gue pacaran. Gue kesono, gue bohong, gue tiket ke Singapura padahal gue ke Pekanbaru. Sekalian sih gue pengen tahu Pekanbaru kayak apa. Udah sampai di sana, oke, masih sayang-sayangan. Tapi 3 bulan kemudian gue lihat itu dia orang nelfon ngejauh, HP nggak boleh dipegang, iya kan. Terus gue tahu dari temennya dia, bahwa dia sudah punya pacar baru di Pekanbaru. Nggak tahu kalau dia bisa bawa motor. Di Jakarta alasannya dia nggak bisa bawa motor bro. Gua langsung down. Semua pengorbanan gua, duit gua udah hilang. Kakaknya dulu dengan pedenya datang ke kantor gua ngambil HP gua, dulu masih BlackBerry Bolt ya, masih Bolt yang baru itu harus dijual demi, nggak tahu duitnya diambil, dia jual HP gua nggak gue, oke. Terus kakaknya maki-maki gue di Facebook, ngata-ngatain gue, hello, udah salah, gue udah kena tipu, udah diem aja lu, gitu kan. Ya adek lu yang kagak masuk sekolah, bukan gue. Emang gara-gara gue aja bisa dianggap sama dia nggak dibolehin sama dia sekolah, lulusan kuliah gue apa berantakan gara-gara adek lu, gara-gara adek lu. Makanya gue di fase itu ngelihat pekerja gue kayak gitu, gue bilang kalau buat gue jadi lu, gue bakalan ninggalin dia. Tapi balik lagi ya ke anak ya, gue juga nggak bisa bilang apa-apa kalau masalah ke anak. Terus cerita dong, gue sih udah, setidaknya untuk kalian yang ngerasa di hubungan toksik, kalau cerita, maksudnya gue bukan untuk menggurui, tapi gue hanya bisa mendengarkan, karena gue posisi di situ tidak ada teman untuk gue cerita, karena dia tidak bolehin gue berteman dengan ini, berteman dengan itu. Dia takut, nggak tahu apa yang ditakutin. Jadi gue waktu itu nggak ada teman. Sempat gue di fase yang cuman diem, gue bingung mau ngapa-ngapain, pakai baju salah, pakai baju biasa aja diomelin, pakai baju cantik diomelin. Jadi kayak fase, apa gue wajib kerudungan aja ya biar lu tahu gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ini dong cerita-cerita, siapa tahu ceritanya bisa gue cerita kalian bisa gue ceritain di sini, dan yang lain punya pengalaman baru gimana caranya mereka menghadapi hubungan toksik. Kalau gue, hubungan toksik gue udah lewat dikarenakan ini laki-laki kabur tinggalin gue, dan gue bikin statement ke dia gini, jangan cari gue oke, kita lebih baik pisah, tapi di saat lo sudah tidak punya siapa-siapa, atau di saat lo lagi butuh gue udah gak ada lagi buat lo. Dan endingnya bener, dia nyari gue di saat gue lagi mau melangsungkan pernikahan, lagi mau penjajakan pernikahan sama cowok gue yang sekarang. Untuk mantan gue yang dulu, mohon maaf bro, selain elu masih banyak yang sayang sama gue, yang cinta tulus sama gue dengan background gue, dengan kekurangan gue, dengan mencintai gue apa adanya dan tidak menghina gue. Dan buat lo perempuan-perempuan, apapun background lo,
apapun masa lalu lo, masih banyak laki-laki yang terima lo apa adanya tanpa menghina lo, tanpa mengurangi sayangnya mereka ke lo, tanpa mengungkit-ungkit masa lalu yang udah pernah lo laluin. Kalau ada laki-laki yang berani bilang statement, lo kalau nggak sama gue nggak ada yang cinta sama lo, berarti itu bukan laki-laki sayang sama lo. Karena laki-laki tulus, dia tidak akan menghina lo seperti itu, dia akan menjaga lo seperti laki-laki, seperti suami gue yang sekarang. Di saat pacaran aja dia udah jagain lo, dia nggak mau nyentuh dia nggak mau nyentuh lo atau bermesraan di depan orang selain kalau bukan suami istri. Jadi balik lagi ke kalian, kalau kalian mau dihargai, hargailah dulu diri kalian sendiri, baru banyak orang yang akan menghargai kalian. Oke, next, nanti aku akan curhat-curhat lagi. Dadah.